Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara membuka di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Tema kita hari ini adalah setia karena kesetiaan Kristus. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yang percaya katakan. Saudara percaya Dia tetap setia, yang percaya katakan. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya teks ini adalah, saudara kita harus paham benar sih. Sebetulnya 2 Timotius pasal yang kedua ayat 11 sampai 13 ini merupakan bagian dari dorongan Paulus. Rasul Paulus kepada yang namanya hamba Tuhan muda, yang namanya Timotius. Kalau muda itu saudara jangan lalu berpikir, usianya 15 tahun. Enggak, usianya sesaya gini ya. Ini muda termasuk. Kenapa Pak Gembala saja yang ngamen? Saudara kok enggak ya? Saya melihat nada-nada penghinaan saudara-saudara. Udah tak berdirikan, pakai jeans, saya ngomong tuwek, ya wis lah, saya angkat tangan tuh itu ya. Saya melambaikan tangan di kamera. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jadi kepada Timotius yang masih muda, kalau Bapak Ibu membaca pasal 2, ini sebetulnya konteksnya adalah Paulus itu memberikan dorongan kepada Timotius untuk setia di tengah penderitaan. Saudara lihat di ayat yang pertama, 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi bla bla bla. Ayat 2 saya tidak bacakan, hanya itu estafet berikan gitu. Lalu ayat 3, ikutlah apa Bapak Ibu? Menderita sebagai prajurit yang baik. Kemudian terus itu adalah penderitaan. Bapak Ibu bisa membaca ayat misalnya ayat yang ke 8, 9, 10 atau ayat 9. Karena pemberitaan Injil lah katanya Paulus, aku menderita. Malah dibelenggu. Nah ini Rasul Paulus juga sedang di dalam penjara ya Bapak Ibu. Ini saya ambil gambarnya. Apakah itu fotonya Paulus? Ya waktu itu belum ada HP dengan kamera ya Bapak Ibu. Bahwa Rasul Paulus ada di dalam penjara. Timotius juga menghadapi penderitaan yang sama. Kalau Bapak Ibu membaca pasal yang keempat biasanya dikhotbahkan di kuburan-kuburan itu. Halo? Kalau ayat pasal 4 ayat 6, 8 ini kan biasanya dikhotbahkan di kuburan ya Bapak Ibu. Selalu Bapak Ibu pasti mendengar. Saudara lihat ayat yang ke-6, mengenai diriku katanya Paulus, darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan. Darahku dicurahkan sebagai persembahan. Pada saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri. Ya, Bapak Ibu saya nggak akan bacakan karena nanti waktunya saya dikejar waktu juga. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Paulus sebetulnya posisinya ini adalah kamu mesti setia sama Tuhan. Saudara, nah di tengah-tengah kesetiaan inilah, di tengah-tengah dorongan kesetiaan yang ada dalam penderitaan, yang ada dalam kesukaran, bukan dalam kondisi yang baik. Saya ulangi ya, bukan dalam kondisi yang baik. Ini harus digarisbawahi dulu. Paulus sendiri di penjara dan darahnya akan dicurahkan. Kelihatannya 2 Timotius adalah surat yang terakhir yang ditulis oleh Paulus di penjara. Kalau Bapak Ibu memperhatikan perjanjian baru, itu banyak surat penjara. Surat Filipi itu di penjara. Surat Efesus di penjara. Filemon itu di penjara. Nah kelihatannya ini surat yang terakhir kalau kita mau kronologiskan. Katanya Paulus, darahku mau dicurahkan. Tapi Paulus ngomong apa? Timotius setiao. Timotius juga harus siap menderita. Karena di Efesus kelihatannya juga ada penganiayaan. Lalu kemudian baru mari kita lihat ayat 11. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Lalu Paulus ngomong ayat 11, 12, lalu ngomong gini, kalau kita nggak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Yang percaya katakan amin. Oke ya, ingat baik-baik ya, dalam kondisi yang sulit. Oke, nah saya mau cerita sedikit. Saudara, ini adalah sebuah patung anjing yang suka anjing. Saya diubah Tuhan jadi suka anjing. Keponakan saya mau kuliah di Surabaya, kemudian aku melihara anjing. Aku lihat ke Surabaya tinggal di rumah papi. Manggil saya papi, ponakan saya. Saya gak punya anaknya sama istri saya. Oke. Saya ngomong sama istri saya, aduh saya cinta sekali sama ponakan saya.
Seperti anak saya sendiri. Saya ngomong sama istri saya mau belikan anjing 1 ekor. Saya ditelepon saudara. Pendeta Lukas dari pelayan di gereja kami. Ya Pak Gembala, Pak Pendeta, ini ada anjing bisa diadopsi. 2 ekor, usia 2 bulan. Gak bayar. Pertanyaan saya pertama, gak bayar adopsi itu. Free sama sekali. Jawaban Tuhan. Tak bilang, ya sudah, 1 apa 2? Itu kakak adik, saya nolak dipisah. Terus tak bilang, ya udah dua-duanya. Datang 2 bulan saudara. Begitu datang saya lihat, lucu. Saya lucu. Hari pertama. Hari kedua, sandal pudul. Kursi rusak, dikerokoti saudara, dikerokoti. Usia 2 bulan. Saya cari waktu saya mau bangun tidur, sandal kundi. Itu udah dibawa Mochi sama Ciko gitu. Saudara-saudara, saya 2 minggu pertama kencing sembarangan. Saya duduk, lu kok basah itu apa? Dikencingi saudara. Saya langsung ngomong sama istri saya salah mengambil keputusan. Tahu nggak sih saudara? Itu hanya 2 minggu. 2 bulan pertama. Bulan ketiga, kemana saya pergi dia ikut saya. 2 ekor anjing ini. Saya pergi, saya pulang, dia tunggu sambil ngibas-ngibaskan ekornya. Saya dari jauh, belum nyampe loh ya, belum nyampe. Mereka udah duluan di pintu. Dan yang ngomong yang jaga rumah saya. Saya lupa belum dengar bapak datang, mereka udah dengar. Jadi dari jarak jauh, mungkin baunya kah? Karena saya mulai ke anjing-anjingan Bapak Ibu. Kalau saya lagi doa sambil kerja, itu nanti 1 ekor duduk di bawah saya. Dan gak peduli dengan panggilan siapapun, dia tunggu saya. Di kamar mandi dia jaga saya. Saya duduk, dia jaga di bawah. Ada tamu kan, dia duduk di saya. Saya bilang, duduk sini Ciko, diam. Tamunya berdiri saudara. Dia langsung maju. Dipikir tamunya mau nyerang saya gitu. Saya ngomong, Ciko mundur, kamu kecil, dia besar. Anjing saipret ini kok saudara-saudara. Tetapi keberaniannya, saya ingin memberitahu saudara gambar ini. Ini adalah Hachiko, tahukah saudara? Ini pemiliknya namanya adalah Profesor Hidesaburo Ueno. Nah, yang menarik saudara-saudara, setiap pagi dia antar, dan saya tahu saudara tahu ceritanya. Setiap pagi dia antar naik kereta, dia berangkat pagi, jam 3 sore kereta itu kangen datang. Dan anjing itu menunggu di stasiun. Karena rumahnya nggak terlalu jauh dan biasa di Jepang saudara. Biasa di Jepang ya, bukan saya biasa lihat di Jepang ya, saya belum pernah ke Jepang ya. Biasa di Jepang saudara. Jadi dia datang jam 3 itu nunggu di stasiun, nanti pulang sama tuannya. Begitu terus dia setia menemani tuannya. Sampai pada akhir saudara 1 kali, sampai pada tanggal 2, saudara-saudara, tahun 1924. Sampai di bulan saudara 1 kali di 1 bulan, ya. Profesor ini berangkat jam 7 diantar oleh anjingnya Hachiko. Sampai di stasiun dia berangkat. Dan hari itu tidak pernah pulang gitu kan. Tidak pernah pulang. Tapi jam 3 sore Hachiko udah di situ nunggu. Mana ini tuanku nggak datang. Ternyata kena serangan jantung atau stroke semacam begitu. Dan meninggal di tempat kerjanya. Karena semua keluarga mau bawa ini profesor ini. Tidak pulang ke rumah yang di Shibuya. Tapi dibawa langsung ke desa. Saudara tahu apa yang dibuat Hachiko? Ditunggu sampai tengah malam, sampai semua sepi, tidak ada orang, baru dia pulang. Besok pagi dia berangkat lagi jam 7 seperti biasa. Dia pulang lagi jam 3 dia kembali lagi ke situ. Dia tunggu sampai stasiun sepi, dia balik lagi. Besok dia tunggu lagi sampai stasiun sepi. Besok lagi jam 3 tetap di situ sampai stasiun sepi, dia nggak ketemu, dia pulang lagi. Besok lagi dan itu terjadi 9 tahun. Kayaknya saudara mau melted ya. Saya juga. Pertanyaannya kenapa? Yang saya tanyakan justru mengapa begitu? Saya coba cari. Rupanya anjing ini punya satu sifat yang dekat dengan tuannya. Dan dia begitu setia. Dan yang paling penting, tuannya itu setia sayang sama dia. Anjing adalah binatang yang bisa merasakan kasih sayang tuannya. Dan saudara ketika dia merasakan kasih sayang tuannya, jangan heran. Anjing saya nggak ada satupun yang berani gendong dia karena akan digigit.
Karena memang sifatnya begitu. Dia hanya satu Tuhan saja. Dan dia dekat dengan saya. Kalau saya yang manggil, gak peduli dia di mana, dia akan lari-lari datang. Pagi dia sudah ada di kamar saya, kemudian naik, kemudian dia jilat-jilat tangan saya. Saudara, saya kasih tahu saudara, kenapa begitu? Karena kasihnya bosnya itu, tuannya kepada dia. Kesetiaan Kristus Yesus Tuhan kita seharusnya menjadi alasan dan dorongan bagi kita untuk setia kepada Kristus. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam ayat ini berkata, benarlah perkataan ini. Saudara kalau perhatikan, benarlah perkataan ini. Paulus langsung menegaskan bahwa kesetiaan kita itu didasarkan kesetiaannya. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita akan hidup dengan dia. Jika kita tekun dengan dia, kita akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita enggak setia, ayat 13, Yesus Kristus Tuhan tetap setia. Karena dialah yang setia, karakternya dia memang setia dan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang mendorong saudara dan saya untuk setia? Berapa banyak kita di antara saudara dan saya, saudara kadang-kadang kita berkata, aduh ini tahun yang sulit Pak Lukas. Saya tahu memang bisa karena kita 3 tahun kena pandemi. Ini baru aja selesai. Saudara Bapak, di antara kita masih dalam kesulitan. Tapi saya ingin mengingatkan lagi, Paulus juga di penjara. Paulus bukan di penjara, nanti Tuhan akan melepaskan rantai-rantainya. Kemudian gempa seperti di Kisah Para Rasul ketika Paulus di penjara Efesus. Kali ini enggak. Kali ini Paulus tahu, darahku sudah mau dicurahkan. Aku mau berangkat nih Timotius. Timotius juga mungkin ada di dalam satu kolong ketakutan. Ini penderitaan berat. Tapi kamu jangan lupa Timotius, Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang tetap setia untuk kita. Pertanyaan saya, apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang setia? Katakan amin. Itu sebabnya Rasul Paulus membicarakan kesetiaannya. Dari ayat 11 sampai ayat 13 itu Paulus sedang membicarakan kesetiaan. Dan kelihatannya ini saudara kalau cara menulisnya ini himne atau nyanyian yang dikenali oleh gereja mula-mula. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, ini biasa dinyanyikan oleh jemaat. Paulus ingatkan, Tuhanmu itu setia. Ayo kita setia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat kesetiaannya dijelaskan oleh Paulus demikian rupa. Ada 3 pokok. Yang pertama ini, Tuhan setia pada janji-janjinya. Saudara yang dikasih Tuhan, lihat frase ini. Perhatikan, benarlah perkataan ini. Frase ini sebetulnya dalam bahasa Yunani itu pistos hologos. Pistos itu iman, yang belajar bahasa Yunani. Kalau nggak ada yang tahu pistos itu apa Pak Lukas? Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pistos hologos itu artinya sebetulnya pistos itu bisa iman, pistis. Tapi biasa disebut setia, kesetiaan. Hologos, perkataan itu. Itu sebabnya beberapa menerjemahkan gini. It is faithful saying. Bukan benarlah perkataan, tapi it is faithful saying. Misalnya King James Version. Saudara, maksudnya apa? Ya, kesetiaan itu berkata. Apa yang Paulus ingin sampaikan adalah Paulus meyakini sungguh kesetiaan Tuhan atas janjinya. Janji yang mana Pak Lukas? Jika kita mati dengan Tuhan Yesus, kita hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita akan memerintah bersama dia. Yang percaya katakan amin. Saya nggak akan membahas bagian ini, detail isinya Bapak Ibu. Tetapi keyakinan Paulus kepada janji-janji Allah itu yang penting. Halo. Paulus ada di penjara dan Paulus tetap meyakini janji Allah. Memang Allah kali itu janji bukan untuk melepaskannya dari penjara. Jadi Rasul Paulus meyakini sungguh. Saya nggak akan membicarakan isinya, Bapak Ibu bisa mencatat itu ayat-ayat. Bahwa kalau saudara setia kepada Tuhan, dengarkan saya, semua jemaat dengarkan. Kalau engkau setia kepada Tuhan, engkau bertekun di dalam Yesus Kristus. Kita pasti nanti akan memerintah bersama Kristus di kerajaannya yang kekal. Yang amin kok sedikit saudara-saudara. Saudara, ini salah satu janji yang nanti. Halo. Tapi ada begitu banyak janji Allah yang sudah digenapi di dalam hidup Paulus, saya dan saudara. Sehingga Paulus betul-betul yakin, gak pakai gini, benarlah perkataan ini. Saya menerjemahkan, inilah perkataan yang setia. Karena janji Allah, janji yang pasti, ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, ini saya harus memberitahu saudara ada beberapa hal.
Tidak semua janji perjanjian lama, perjanjian baru, tidak semua itu janji untuk saudara dan saya. Memang gak gampang sih. Saya percaya beberapa bulan lalu kita sedang khotbah judulnya Promise. Ya, istri saya juga dapat itu. Tidak semua janji Allah itu untuk kita. Saya kasih contoh. Yosua pasal 1 ayat 3. Setiap tanah yang engkau ijak akan menjadi milikmu. Dan janji itu ada batasnya. Kalau enggak, sak Surabaya itu loh, punya saya saudara-saudara. Marvel ini ganti gembala. Lukas Widianto bukan Lukas Wibisono. Lo tak ijek-ijek dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sing genah. Mobilnya orang lewat, dalam nama Yesus jadi milikku. Bukan dipakai tangan, dijek, jedok, ngono ya. Halo, gak gitu juga kan? Kalau gitu gimana Pak Lukas? Ya saya akan memberitahu saudara. Yang pertama adalah janji Allah di dalam perjanjian lama. Itu bisa kita lihat prinsipnya. Yuk ngomong sama-sama prinsipnya. 1, 2, 3. Prinsipnya. Apa janji Allah kepada Abraham? Keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di, jangan dibalik loh. Pasir di langit, bintang di laut. Titik tok ya saudara. Bintang laut titik tok. Pasir di laut, bintang di langit. Nah terus Pak Lukas siapa? Gak punya anak saudara. Lah gak dapat aku. Kalau ternyata hanya itu. Banyak kan orang-orang yang gak punya anak. Betul ya Bapak Ibu? Oh lalu oh kan anak-anak rohani. Oh iya pinter aja golek anu nih. Oke. Kalau gitu apa prinsipnya? Yang kedua selain prinsip. Semua yang berkenaan dengan Kristus. Itu milik saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, semua janji Allah yang diberikan untuk anak-anaknya secara umum dalam tanda petik. Umum tetapi khusus untuk anak-anak perjanjian. Itu juga milik saudara. Yang setuju katakan amin. Ada lagu gini, Tuhan gak pernah janji, langit selalu biru. Ya biru terus, kapan begini saudara-saudara. Tetapi dia berjanji. Sama-sama yuk. Tetapi dia berjanji. Nah itu untuk saudara. Kalau saudara duduk hari ini di sini dan disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan setia pada janjinya. Loh gitu loh. Terus lagunya lagi. Tuhan tak pernah janji. Jalan selalu rata. Bahkan jalan tol itu gak selalu rata loh Bapak Ibu. Tetapi dia berjanji. Hafal kabeh loh saudara-saudara. Saya kasih tahu, itu juga untuk saudara. Mari kita noleh ke belakang. Ingat baik-baik, tempat yang paling sulit dalam hidup saudara. Bukankah Tuhan memberi kekuatan saudara? Sehingga engkau duduk di tempat ini. Itu juga karena kesetiaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau gitu kita nggak bisa nggak merayakannya. Kalau gitu kita nggak bisa nggak untuk setia kepada Tuhan. Bukan karena saya diberkati, bukan karena saya sukses, bukan karena saya makmur, bukan karena kesehatan saya baik, pelayanan saya wow, dahsyat. Tapi dalam penjara pun seperti Paulus, dalam kondisi yang sulit seperti Timotius, kita tetap bisa berkata, Tuhanku Yesus Kristus tetap setia. Karena gak pernah janjinya luput dari tangannya untuk dikenapi dalam hidup saya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Saudara, ada banyak orang Kristen yang mengeklaim janji-janji Allah yang baik-baik aja. Saudara lihat tadi ayat 11-12a. Itu ayat yang indah. Satu kali kita mati, kita akan hidup bersama Yesus. Kita tekun, kita akan memerintah. Tapi ayat 12 bagian B. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan, perhatikan, ditaruh di tengah Bapak Ibu. Setelah kesetiaannya pada janji, kemudian dia setia kepada yang tidak setia di tengah. Itu kesetiaan pada kebenaran. Beberapa orang bingung dengan ayat ini. Tapi sederhana aja. Ini ada peringatan tegas dalam kesetiaan Tuhan. Jika kita menyangkal Yesus, saudara juga akan diapakan? Yang percaya katakan amin. Loh ini yang ngomong Yesus sendiri. Loh terus siapa sih Pak Lukas? Dia setia apa enggak? Loh dia setia. Saudara yang dimaksudkan adalah penyangkalan atau deny secara permanen. Saudara secara final kita menolak Kristus dalam hidup kita. Kita maaf dalam tanda ketik murtad gitu loh saudara. Kita meninggalkan iman kita, kita menyangkal dia.
Dan Yesus katakan di Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi perhatikan, ini penyangkalan akhir. Sampai akhir dia nggak kembali. Sampai akhir. Ini penyangkalan yang permanen. Yang dipilih sendiri secara sadar. Loh, kalau gitu Pak, ya apa Pak Lukas? Ya enggak apa-apa. Allah dalam Kristus setia pada janji-janjinya. Yang setuju katakan amin. Tetapi seharusnya dia juga setia pada kebenarannya. Nah kalau ayat-ayat yang api-api toh. Kiranya, amin pasti janjinya. Terus ayat, kalau kamu hidup gak benar ya gak tak berkati. Oh itu gak akan berlaku gitu. Halo, di bagian Alkitab itu kan banyak. Taat diberkati, gak taat saudara susah. Ada gak ayat gitu? Halo, Tuhan gak genapi yang gitu. Lu sing enak-enak tok saudara jupui gini. Gak bisa Bapak Ibu. Itu sebabnya setialah. Karena memang ada peringatan yang tegas. Seorang pendeta namanya William Hendrickson. Kalimat ini semoga menolong kita terbuka. Kesetiaan di pihak Kristus berarti kesetiaannya melaksanakan ancaman-ancamannya. Sama seperti kesetiaannya dalam melaksanakan janji-janjinya. Sudah bisa nangkep ini, amin? Kita terlalu sering berpikir, wah enak kasih karunia. Itu lupa dengan sisi yang lain dari kasih karunia. Tuhan tuh menerima kita apa adanya. Yang setuju katakan amin. Tetapi Tuhan menerima kita apa adanya. Supaya bukan jadi tetap apa adanya. Tetapi jadi ada apanya. Nangkep ya. Makanya ayat-ayat kasih karunia itu selalu ada. Misalnya contoh, kamu telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya kasih Allah itu unconditional. Sebelum dunia dijadikan, sebelum saya jahat, sebelum saya lahir. Allah udah memilih kita. Kemudian ayat Efesus 1 ayat 4. Sebab itu lalu pendeta khotbah, saudara. Tuhan menerima engkau apa adanya. Yang setuju sepakat dengan ini katakan amin. Saya juga sepakat. Tapi ayatnya gak berhenti di situ. Dia memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Yang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Teksnya itu ngono. Kita dipilih Allah supaya menjadi terang dan garam. Yang setuju katakan amin. Gak tetap ngono. Wis gak apa-apa Tuhan milih aku apa adanya Pak. Saya tetap mabuk-mabukan, mabuk-mabukan gitu tak? No. Tuhan memilih saudara untuk menjadi anaknya. Oke lah saudara, tadi saya kelewatan satu. Janji Allah itu janji yang terpenuhi, yang percaya katakan amin. Sampai kelewatan, amen saudara. Bukankah Natal itu satu janji Allah yang digenapinya? Yang setuju katakan amin. Dari mana Pak Lukas? Ya tadi sebelum dunia dijadikan. Kejadian 3 ayat 15 ketika manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa gitu loh. Dihukum semua kan. Lalu Tuhan memberi hukuman kepada ular, iblis. Ya, bukan ular itu iblis loh. Ular dipakai oleh iblis waktu itu. Jadi nanti setiap ketemu ular, iblis. Orang Manado marah. Ular itu bukan iblis. Ular itu makanan. Patola. Dan saya sudah pernah makan. Ada di sini orang Manado. Amin. Lu kok gak amin ya saudara-saudara? Saya ingin memberitahu saudara. Tuhan ngomong gini. Nanti ya keturunan perempuan ini. Ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Tapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Siapa keturunan perempuan yang mengalahkan iblis? Yesus Kristus di kayu salib. Jauh sebelum itu. Itu 1400 tahun ketika ditulis. 1400 tahun Masehi, saudara. Sebelum Masehi. Wow. Saudara, Tuhan melaksanakan juga janjinya, tapi juga ancamannya. Saudara, sehingga mari kita bersama-sama hidup setia kepada Tuhan. Bukan karena ketakutan, jangan takut. Nah, yang ketiga, saudara, Tuhan setia. Nah, saudara, Pak Lukas ini kok bingung. Oh, no. Kalau yang di ayat 12b itu penyangkalan akhir. Saudara, kita bisa lihat Tuhan setia kepada yang tidak. Saudara tahu gambar ini gambar Petrus menyangkali Yesus. Saudara tahu berapa kali Petrus menyangkali Yesus? Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Gitu loh. Ayamnya belum selesai. Kok. Nah, dia nyangkali. Ini kukuruyuk yang ketiga loh saudara. Ayam itu bunyinya gimana sih? Kukuruyuk atau kokoknya apa? Petak gitu saudara-saudara. Ya. Saya kalau sama teman saya makan di rumah makan babi, rumah makan ayam, saya tanya, ada pork? Pegawainya langsung, mas itu bilang, oh maaf mas,
Nggak baca ya? Ini kan chicken, fried chicken jelas-jelas kok tanya ada pork. Loh bukan mas, terus saya ngomong pak itu loh mas. Oh ya ada di sini. Langsung dia emosi lihat saya ya. Iki pendeta ini sopo makan sinis salah duduk ini. Pak. Ada kan mas? Oh iya ada kalau itu pork itu ada pak. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, 3 kali dia menyangkal Yesus. Injil Lukas menuliskan begini. Ketika Yesus keluar dari mahkamah, Petrus baru selesai menyangkal. Alkitab Injil Lukas, saudara baca. Ketika Yesus menoleh, matanya bertubrukan dengan Petrus. Petrus segera menangis, menyesali. Itu sebabnya saudara, kalau saudara belajar psikologi, lihat Petrus sudah gak bersuara setelah itu. Setelah Yesus bangkit, Petrus yang ketemu duluan takut setengah mati loh. Saudara lihat Petrus gak bersuara. Dia gak ngomong berdiri di tengah murid-muridnya seperti biasa. Aku akan mencabut pedang. Orang nomor 1 Petrus menunduk kepala. Petrus ngomong diam aja. Thomas gak percaya, dia juga gak marah-marah. Gitu kan di Injil Yohanes. Sampai Yesus yang sudah bangkit datangi Petrus lagi. Di tepi Danau Galilea. Yesus ingatkan Petrus dengan menebarkan jala ke sebelah kanan. Persis panggilan Petrus di Lukas pasal yang kelima. Catat baik-baik kalau mau dikhotbahin. Keren ini. Persis sekali. Semalam-malaman gak dapat ikan. Persis panggilan Petrus di Lukas pasal yang kelima. Persis sekali. Kemudian Yesus duduk di depan arang lalu ngomong gini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali Tuhan tanya? Kenapa kok 3 kali? Karena gak 5 kali saudara-saudara. Ada yang menafsirkan tubuh jiwa roh. No. Ia hanya ingin mengingatkan. Petrus menyangkal berapa kali? Oh Tuhan pengen supaya dia merasa bersalah. Tuhan ngomong gini. Setiap kali akhir, apakah engkau mengasihi aku? Gak peduli jawabannya apa. Gembalakanlah doa. Balik lagi. Karena dia setia kepada yang tidak setia. Ini menunjukkan pada orang Kristen yang sejati yang sekalipun kadang kita gagal. Bukankah saudara kadang kita gagal, kita pengennya setia tiap awal tahun. Bikin resolusi. Saya paling gemes biar jemaat gitu. Nanti maju ke depan. Akhir tutup tahun. Ya gemes aja gitu loh. Saya gak marah sih, cuma gemes. Maju sambil nangis. Setahun lalu saya gak setia sama Tuhan. Tapi tahun ini saya berjanji untuk setia sama Tuhan. Minggu pertama di tahun itu pun gak datang sudah. Gak emosi ya saudara. Tapi saya diingatkan, Yesus yo gak emosi gitu. Saya membayangkan waktu Petrus keluar dari ruangan itu dan melihat matanya Yesus. Ini. Kurang ajar lu ya. Aku dicambukin kamu. Matanya Yesus. Betul kan tak omongin. Aku mengasihi kamu. Aku tetap setia menanti kamu. Aku tetap setia menunggu kamu. Saudara pengen tahu kesetiaan Tuhan? Saya akhiri ya. Saudara pengen tahu kesetiaan Tuhan? Bukti dari kesetiaan Tuhan bukan kesehatan saya baik. Bukti dari kesetiaan Tuhan bukan pelayanan kita bertambah besar. Bukti kesetiaan Tuhan bukan saudara main semua luar biasa berkata Allah. Tetapi bukti satu-satunya yang tidak bisa dibantah dan harusnya kita ingat terus adalah kayu salib. Di mana Yesus Kristus Tuhan kita oleh kematiannya menunjukkan seluruh kesetiaannya pada janji-janjinya. Janji keselamatan tuh sebelum Alkitab tertulis. Allah sudah menjanjikan aku akan menyelamatkan umatku. Allah begitu manusia jatuh dalam dosa, dia memberikan janjinya dengan menyembelih binatang, membuat pakaian dari kulit untuk Adam dan Hawa. Allah berjanji, Allah akan menebus kita. Dan janji itu digenapi di dalam Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Lalu apa janji-janji yang lain? Penyertaankah? Pemeliharaan Allahkah? Makan, minum, pakai? Pertolongan Tuhankah? Yang gak bakal digenapi oleh Tuhan. Kalau yang terbesar sudah digenapi di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Itu. Yang kedua, itu juga kesetiaannya pada kebenaran. Kenapa Yesus tergantung di kayu salib? Karena dia setia pada kebenaran. Upah dosa ialah, kalau gak ada yang maut, terus siapa yang nerima upahnya? Allah gak benar.
Allah nggak setia kepada janjinya. Allah nggak setia pada omongannya. Tapi Allah harus setia kepada omongannya. Maka Natal terjadi. Karena begitu besar kasih Allah. Dia karuniakan Yesus Kristus. Bukan hanya di Bethlehem di kandang. Tapi naik di atas kayu salib. Dan itu bukti kesetiaannya pada kebenarannya. Kegagalan kita juga dipakukan bersama Yesus di kayu salib. Yang percaya katakan. Yang ketiga, kesetiaannya kepada orang-orang yang tidak setia. Ketika Alkitab katakan Yesus tersalib, untuk siapa Pak Lukas? Orang berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, Yesus naik di kayu salib waktu saudara, waktu saya masih bukan orang kudus Pak, saya ditebus. Bukan orang sehat yang datang ke tabib katanya Yesus. Tapi waktu kita jelek, waktu kita saya punya ilustrasi satu. Eman kalau saya nggak ceritain. Karena ini kejelekan saya setelah saya memahami Injil. Memahami Kristus saya berubah. Saya udah pendeta, saudara, saya dosen. Bisa minta minum kah? Terima kasih. Pak Gembala, maaf. Saya minta minum ke istri saya loh. Terima kasih. Loh gini loh saudara. Gembala setia gini kok. Saudara saya gak setia di sini, keliru ini. Saudara. Tambah lagi saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kok gak ada yang kasih kemuliaan Tuhan, ayo. Saya akhiri khotbah saya. Saya itu dosen. Di kelas ada satu yang bandel. Wah bandel. Saudara. Saya ngajar, bisa loh dia ngomong sendiri. Main HP, ketiduran lagi. Puji Tuhan di sini gak ada yang ketiduran nih saudara-saudara. Wes buanternya ini khotbah ya saya keturun. Wes lucu saya keturun lagi saudara. Kalau ngerjakan tugas telat-telat ngumpul. Saya marah dulu baru dikerjain. Itu pun hasilnya seadanya. Saya pernah marah banget sama dia. Saya banting, kamu gak niat kuliah. Dia tetap santai aja. Wih, mau angkel saudara. Ini kok gebesi ya gitu. Nah kuliah. Selalu dia bikin ulah. Saudara tahu, begitu kelulusan. Begitu kelulusan Bapak Ibu. Saya kasih lulus dia. Saya kasih nilai paling bawah, C-. Tapi di sekolah itu lulus. Kalau C yang lulus, saya kasih C pasti. Selesai penerimaan hasil studi, biasanya kebaktian penutupan. Dan ada makan-makan. Dia datang ke saya. Dengan wajahnya ceria. Tapi rodok mokong tetap. Akhirnya Pak Lukas lulusin saya juga. Terima kasih Pak Lukas ya. Pak Lukas ini dosen baik. Teman saya di samping saya salami. Oh iya gak apa-apa wis. Tapi kamu tahun depan sing baik. Iya Pak Lukas. Sopo ngomong dia sambil ngomong. Sopo ngomong Pak Lukas dosen killer. Padahal saya terkenal dosen killer. Terus teman saya datangi saya. Kas, yo besi Kas. Arek model ngono kok lulus no. Saudara saya kelihatan baik. Ojo terlalu baik di kampus ini. Terus saya peluk dia. Laki ya saudara. Perlu klarifikasi nih, bahaya nih. Laki, teman-teman baik. Seperti adik saya. Gini loh, Heng saya bilang. Namanya Hengki. Gini loh Heng. Opo? Kalau dia gak lulus. Tahun depan saya ketemu dia, bosan aku. Nek lihat dia. Halo. Dia sok tertawa. Wah kakak. Sampai golong-golong. Wah ini pendeta situ iya deh. Tapi saya berubah. Enggak. Jahat loh itu. Orang yang ngomong terima kasih Pak Lukas. Dalam hati saya. Selamat gak ketemu kon manis. Tapi saya kasih tahu saudara. Bapak kita gak gitu kan. Yesus gak gitu kan. Saudara coba kita noleh ke belakang. Berapa banyak kita itu gak setia sama Tuhan. Gerimis titik, oh gerimis puji Tuhan gak usah ke gereja. Oh pastor, maaf ya Pastor Lukas. Ini sudah gerimis di sini, hujannya lebat. Wow, lawangnya. Duera itu, oh pastor, petir. Problem sedikit, pastor maaf saya harus mundur dari pelayanan. Loh apa? Gak seneng aku tersinggung mbak dia. Loh memang mungkin aja bener sih, dia gak nyeneng no, dia gini-gini. Bukankah kita juga gitu, kita gak nyeneng no Tuhan. Tuhan gak ngomong gini.
tak lulus noai. Enak aku lihat kamu. Sejak saya memahami Injil Kristus, saya berubah. Pasti nggak lulus kalau sekarang. Dia harus ketemu saya sampai ketemu Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau kesetiaan yang seperti ini tidak kita rayakan dengan kesetiaan kita? Biarlah ini menjadi dorongan kita semakin setia di tahun depan. Mari kita lihat ke belakang. Bukankah Tuhan setia atas hidup saudara?